intercompany transaction yang ke non-depreciable asset. Kalau di buku itu, di buku yang bahasa Inggris ya, itu ada di chapter 7 ya. Jadi di chapter 7 itu sebenarnya ada sebenarnya di chapter 7 itu kita membahas mengenai intercompany transaction aset gitu. Dimana aset fixed aset sih sebenarnya. Nah, dimana fixed asset itu kan ada yang depreciable, ada yang didepresiasikan, ada yang tidak didepresiasikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang tidak didepresiasikan, yaitu misalnya adalah tanah. Nah, dalam intercompany transaction non-depreciable asset ini ada dua juga sama persis seperti yang inventory. Ada yang downstream, ada yang upstream. Ya, kalau kalian masih ingat, downstream itu kalau misalnya parent ke subsidiary, kalau upstream itu intercompany transaction-nya subsidiary yang menjual ke parent ya. Kalau downstream parent menjual ke subsidiary, kalau upstream subsidiary yang menjual ke parent. Nah, ada dua macam intercompany sale sama. Ada yang dari affiliate ke non-affiliate, ada yang dari affiliate ke affiliate. Jadi tetap stay di parent atau di subsidiary. Nah, konsepnya adalah sama, transaksi antara induk dan anak harus dieliminasi. Gain and loss yang terjadi harus di-divert atau ditangguhkan sampai aset tersebut sudah terjual ke non-affiliate. Nah, ada tambahan jurnal investasi sama persis seperti yang inventory, yaitu yang pertama adalah jurnal untuk mendivert unrealized gain or loss-nya apabila aset tersebut masih berada di afiliasi. Kalau gain berarti jurnalnya adalah income from sub pada investment. Kalau dia downstream berarti ini akan benar seperti itu. Kalau misalnya downstream maka ini akan 100% ya kan, karena kan gainnya semuanya punyanya si parent kan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia upstream maka nilai ini harus dikalikan dengan kepemilikannya si parent ya. Nah, untuk apabila aset tersebut sudah terjual ke mana, ke non affiliate, maka harus diakuin kan gainnya, maka jurnalnya adalah investment pada income from subsidiary. Nah, untuk jurnal eliminasinya itu menurut saya mudah ya kalau untuk jurnal eliminasinya, karena lebih simple dibandingkan dengan yang inventory. Oke, kita masuk ke jurnal eliminasi. Nah, di sini parent mempunyai kepemilikan 80%. Di sini juga saya bagi downstream dan upstream. Ini asumsinya adalah tanahnya langsung terjual ke non-affiliate. Ilustrasinya seperti ini. Parent membeli 20 juta tanggal 1 bulan 3. Terus parent menjual ke subsidiary sebesar 35 juta tanahnya 1 bulan 4x1 dan subsidiary langsung menjual ke non-affiliate pada 5 November. Ya, kalau yang upstream berarti kita balik ya, yang membeli adalah subsidiary lalu subsidiary menjual ke parent ya. Nah, untuk ini tidak ada jurnal eliminasi. Kenapa? Karena karena kan tanahnya kan sudah terjual ya kan, maka sudah diakuin semua gainnya. Jadi kan untuk yang parent pada tahun X1 ini tanahnya udah pada nggak ada semua kan, karena kan sudah dijual ke non affiliate. Berarti tanahnya di parent 0, di subsidiary 0, ya kan? Nah, di parent dia mengakui adanya gain sebesar 15 juta dan di subsidiary mengakui gain adanya 10 juta. Nah, karena mereka kalau dikonsolidasi itu merupakan satu perusahaan, maka kan seakan-akan kalau di perusahaan itu parent menjual di perusahaan itu membelinya dari outsider seharga 20 juta dan menjualnya ke non affiliate sebesar 45 juta. Maka kan sebenarnya gainnya adalah berapa? 25 juta. Ya. Jadi sama ya, antara total sama dengan yang seharusnya sama, maka tidak ada eliminasi. Begitu juga dengan yang ada di non affiliate ya, tidak ada jurnal eliminasi. Kalau misalnya tanahnya terjual pada tahun yang sama ketika transaksi intercompany transaction itu. Nah, sekarang tapi biasanya kalau yang namanya jual tanah itu tidak gampang. Makanya ini kalau misalnya tanahnya terjual ke non-affiliate tidak pada tahun yang sama. Ya. Jadi parent membeli dengan harga 20 juta,
menjual ke subsidiary dengan harga 35 juta, ya kan, pada tahun X1, dan subsidiary menjual ke non-affiliate pada tahun X5. Jadi sempat bertahan 4 tahun dulu nih di subsidiary, baru terjual ke non-affiliate sebesar 45 juta. Kalau yang upstream berarti, sorry, ini harusnya dibalik ya, ini subsidiary, ini parent kalau yang upstream. Ya, parent subsidiary membelinya 20 juta, menjual ke parentnya 35 juta, lalu parent menjual ke non affiliate sebesar 45 juta. Ya. Oke, sekarang kita ini saya tadi cuma kopas-kopas doang, ternyata ininya beda ya, sorry. Oke. Sekarang kita lihat parent pada tahun X1, ya kan, parent menjual ke subsidiary, maka parent sudah tidak ada tanah. Nah, di sini parent mengakui adanya gain sebesar 15 juta. Nah, subsidiary kan membeli nih dari parent nih harga 35 juta kan? Ya kan, subsidiary mengakui adanya tanah sebesar 35 juta. Karena belum terjual ke non affiliate maka tidak ada gain. Kalau di total adalah subsidiary 35 juta mengakui adanya tanah dan parent mengakui adanya gain sebesar 15 juta. Harusnya gimana? Harusnya kan masih ada stay di mereka kan, karena kan belum terjual ke non affiliate, ya kan? Maka transaksi ini harusnya tidak ada. Maka dikonsolidasi, tanahnya nilainya harusnya tetap 20 juta dan tidak ada gain, karena mereka merupakan satu perusahaan. Jadi harusnya itu tanahnya itu masih pada harga yang di awal. Maka kan harus dieliminasi nih. Tanahnya kebesaran 15 juta, lalu tidak boleh adanya gain yang diakui sebesar 15 juta. Ya kan, jadi jurnal eliminasinya adalah gain yang sudah diakui oleh parent kita hapus ke sebelah debit 15 juta, lalu kelebihan dari nilai tanah yang diakui oleh subsidiary sebesar 15 juta juga harus kita eliminasi. Tanahnya kebesaran kan nih? Ya kan, maka harus kita eliminasi di sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah gain on sale pada land. Nah, begitu juga untuk di kasus upstream. Ya, sama persis ilustrasinya, subsidiary mengakui 15 juta adanya gain sebenarnya adalah tidak boleh, ya kan. Lalu si parent mengakui adanya tanah nilainya 35 juta, harusnya cuma boleh adopsi adalah sebesar 20 juta. Maka harus kita eliminasi, ya kan, tanahnya kebesaran 15 juta dan gainnya nggak boleh diakuin, maka harus kita debit sebesar 15 juta. Maka jurnalnya adalah gain on sale pada land sebesar 15 juta. Nah, pada tahun kedua, X2, kan tanahnya kan masih ada nih di antara mereka kan, belum terjual ke non-affiliate, ya kan? Maka di tahun X2, kan parent kan tidak mengakui apa-apa, karena kan gainnya kan sudah diakui di tahun X1. Sedangkan subsidiary masih mengakui adanya tanah sebesar 35 juta, di mana nilai tanah tersebut harusnya adalah sebesar 20 juta. Ya, Kak, ingat kalau konsolidasi itu mereka merupakan satu perusahaan. Maka di sini nilai tanah yang diakui oleh subsidiary kelebihan sebesar 15 juta. Ya kan? Nilai tanah kelebihan maka kita kredit, ya kan, sebesar 15 juta. Nah, debitnya adalah investment in subsidiary. Ya, sama seperti ketika waktu pas kita pelajarin persediaan kemarin. Nah, untuk yang upstream, ya kan? Untuk yang upstream karena dia upstream, maka kan ada bagian dari gain ini yang punyanya non-controlling interest, ya kan? Maka untuk yang upstream, nilai dari investmentnya ini hanya sebesar kepemilikan dari si parent sebesar 80%, ya kan? 20%-nya ke NCI in NA. Ya. Oke. Terus gimana nih jurnal eliminasi ketika tanahnya sudah terjual ke non affiliate nih? Di sini nih transaksinya nih. Nah, ketika transaksi tahun X5 ini, di sini kan subsidiary mengakui adanya gain berapa? 10 juta kan? 35 dibelinya dari parent, dijual ke non affiliate-nya 45 juta. Maka ada gain yang diakui oleh subsidiary sebesar 10 juta, total 10 juta. Nah, seharusnya berapa? Seharusnya karena dia sudah keluar dari pihak afiliasi, maka ini kan mereka kan satu perusahaan nih kayak gini, ya kan? Maka harusnya gainnya berapa? Dibeli 20, dijual 45. Maka harusnya gain yang diakuin adalah sebesar 25 juta nih di laporan konsolidasi. Maka di sini adalah kekurangan mengakui adanya gain nih di tahun X5 ini. Maka jurnalnya adalah gainnya harus kita tambah sebesar 15 juta. Ya kan, jadi gain yang tadi di deferred boleh kita akui ini sebesar 15 juta, lawan sebelah debitnya adalah investment in subsidiary.
untuk yang downstream. Sedangkan untuk yang upstream, gimana? Untuk yang upstream, maka seperti yang di atas tadi, investmentnya harus kita akuin yang hanya sebesar kepemilikan si parent, yaitu 80%, dan untuk sisanya ke NCI sebesar 20%, sebesar 3 juta. Ya, ini adalah jurnal untuk transaksi penjualan aset tersebut. Nah, gimana dengan jurnal basicnya, basic eliminasinya? Nah, jurnal basic eliminasinya itu kalau kalian ingat di pelajaran minggu kemarin, bahwa kalau mendeferred gain, maka nilai pendapatan dari anak dan investasi pada anak harus kita kurangin sebesar gain yang di deferred, yaitu sebesar 15 juta. Ya kan? Jadi 40 juta ini harus kita kurangin sebesar 15 juta di deferred. Nah, kalau yang upstream, maka kita bagi nih 15 juta kali 80% untuk pendapatan dari anak. Lalu buat NCI-nya sebesar 15 juta kali 20%. Nah, begitu juga untuk yang investasi pada anak. Sebesar 15 juta dikurangi 15 juta kali 80%. Dan untuk NCI, NNA-nya dikurangin juga 15 juta dikali 20%. Ya, ini tahun X1. Di tahun X2 kan si land-nya kan masih ada di situ, masih ada di antara mereka. Maka dari tabel yang kalian bikin, tabel basic eliminasi yang kalian bikin itu tidak kalian apa-apakan. Jadi tidak dikurangin dengan gain yang di deferred, tidak perlu ditambah dengan gain yang di reversal, baik downstream maupun upstream. Nah, kecuali ketika tahun X5 ketika si kliennya itu sudah terjual ke pihak non affiliate ya. Misalnya ini nih tabel basic eliminasinya ya. Seperti ini. Nah, ketika tahun X5, ketika tanah tersebut sudah terjual ke pihak non afiliasi, maka kan gain yang tadi di deferred, gain yang tadinya ditangguhkan, kan boleh kita akuin nih. Maka pendapatan dari anaknya kita tambah 15 juta dan investasi pada anaknya kita tambah 15 juta untuk yang downstream. Dan untuk yang upstream, maka kita bagi lagi, ada yang untuk parent 80% dan ada yang untuk NCI 20%. Begitu juga pada investasi pada anak ya. Ada yang untuk parent 80% dan ada yang untuk NCI 20%. Ya, ini untuk basic eliminasinya. Nah, kita sekarang langsung ke kertas kerja. Untuk kertas kerjanya saya akan bagi dua, tapi untuk tahun pertama yaitu kasus downstream dan kasus upstream. Ini sebenarnya tinggal kalian masukin aja, ya kan, dari jurnal-jurnal eliminasi yang tadi sudah dibikin. Ya, untuk untuk yang tahun X1-nya berarti kan tadi jurnalnya apa? Yang downstream tahun X1 gain on sale pada land ya. Kita masukin, kita posting ya kan, laba penjualan tanah pada land 15 juta ya. Lalu dari basic eliminasinya yaitu tadi kan 200, 100, pendapatan dari anaknya 25, pendapatan NCI-nya 10. Oke, kita ini 200 saham biasa, 100 return earning. Ya kan, lalu tadi apa? Pendapatan dari anak 25 juta, lalu untuk NCI-nya 10 juta. Nah, sebelah kreditnya ada dividen, ada investasi pada anak 241 sama kepentingan NCI NNA. Kita masukin dividen 30 juta, investasinya 241, ya kan? Terus kepentingan NCI NNA-nya 64 juta. Sekarang kita cek dan recheck. Nilai pendapatan dari anaknya sudah 0, ya kan? Laba bersihnya sudah sesuai dengan induk. Terus saldo akhirnya juga sudah sesuai dengan induk. Nilai investasi pada anaknya sudah 0, ya kan? Lalu sudah balance, ya. Untuk kasus yang upstream juga tinggal kalian posting aja, tapi kalian ngambilnya dari eliminasi yang upstream. Laba dari anak 15 juta, land 15 juta, ya kan? Terus untuk yang upstream 200, 100, 40, 10. Oke, kita lihat ya. Udah diposting. Saham biasanya 200, saldo labanya 100, laba anaknya 40, ya kan, laba in NCI in NI-nya 10. Lalu sebelah kreditnya yaitu dividennya 30,
investasinya 256, kepentingan NCI in NA-nya 64. Upstream. Dividen 30, investasi 256, kepentingan NCI in NA sebesar 64 juta. Ya. Untuk yang tahun kedua saya tidak bikin kertas kerjanya karena sebenarnya sama aja, tinggal kalian posting aja. Intinya sih sebenarnya kertas kerja ini kalian tinggal posting, yang penting kalian sudah benar dalam mengerjakan basic eliminasinya dan eliminasi transactionnya ya. Jadi ingat, intinya adalah di basic eliminasi apabila gainnya itu masih pada saat ditangguhkan, itu harus mengurangi pendapatan dari anak dan investasi untuk yang downstream, sedangkan untuk yang upstream harus dibagi antara parent dan NCI. Nah, ketika ketika gain tersebut sudah keluar dari pihak afiliasi, yaitu sudah terjual ke pihak ketiga, ada gain yang sudah boleh diakuin nih, maka yang tadinya dikurang harus kita tambah lagi, kita balikin lagi nih. Untuk yang downstream full, sedangkan untuk yang upstream harus dibagi antara parent dan subsidiary. Nah, untuk yang eliminasi transaction, sebenarnya intinya adalah kalian itu bikin tabel ini. Kalau kalian sudah bikin tabel ini, ya kan logika kalian itu, jadi kalian lihat transaksinya, kalian lihat saldo akhirnya seperti apa dan seharusnya gimana, itu kalian pasti bisa bikin eliminasinya. Ya, untuk yang tanah ini masih lumayan mudah. Minggu depan kita akan masuk ke bagian yang depreciable asset. Jadi aset yang didepresiasikan. Nah, itu agak lumayan rumit, tapi ya nggak susah banget. Nah, untuk PR-nya minggu ini itu tolong kalian kerjakan E73 dan E77 ya. Nanti saya screenshot lagi deh dari e-booknya kalau yang belum punya buku bahasa Inggris BIMS-nya. Tapi sebenarnya kan sudah di-share di grup ya, jadi kalian lihat aja di grup bisa, tapi nanti kalau emang belum ada e-booknya nanti saya screenshot. Ya, paham ya untuk yang ini. Untuk yang tanah ini masih gampang, minggu depan yang agak-agak rumit. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.